Abah itu sosok yang selalu hadir di antara gelap dan terang hidup saya. Lewat tutur kata beliau, sikap beliau, saya dapat belajar cara hidup yang benar. Tanpa beliau, saya hanya berjalan tanpa arah. Saya melihat Abah bukan hanya sekedar tempat bertanya, tetapi bagaimana saya menjadi manusia. Karena Abah, saya paham bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar pelajaran, tetapi keteladanan. Abah itu tidak pernah lelah mengajarkan saya dan beliau juga tidak pernah bosan membimbing saya. Meskipun saya sering melakukan kesalahan. Abah itu adalah orang tua kedua saya yang ingin saya menjadi lebih baik. Beliau tidak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga adab. Dari cara beliau berdiri, berbicara, dan menyikapi masalah. Dari beliau, saya belajar lebih banyak daripada yang tertulis di buku. Terkadang kami memang malas, kami lalai, dan tidak pernah mendengarkan nasihat beliau. Akan tetapi, Abah tidak pernah marah, melainkan selalu sabar dalam membimbing kami. Dan bagi saya, Abah itu adalah sosok yang paling mulia. Beliau memang marah, tetapi marahnya beliau itu tidak untuk menjatuhkan kita. Beliau memberikan teguran yang tegas untuk membimbing kami menuju jalan kebenaran. Abah itu menurut saya adalah yang membawa saya menuju cahaya ilmu. Setiap langkahnya itu membawa saya menuju keteguhan, dan setiap langkahnya itu dan setiap nasihatnya itu menumbuhkan harapan. Di mata saya, Abah itu adalah pemilik hati yang paling luas. Saya memilih jadi santri meski tidak mondok karena saya ingin belajar ilmu agama tanpa meninggalkan keluarga. Setiap hari saya berangkat pagi pulang sore atau malam. Kadang capek, kadang lelah, apalagi harus membagi waktu antara sekolah, rumah, dan ngaji. Pernah merasa minder karena tidak tinggal di pesantren seperti santri lain. Dan godaan di rumah sering kali berat, tapi dari situ saya belajar tentang niat dan konsistensi. Momen paling berkesan adalah saat duduk ngaji bersama. Meski setelah itu saya pulang, tapi ilmunya tetap saya bawa. Pelan-pelan saya merasa berubah, jadi lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan lebih bertanggung jawab. Dari sini saya belajar bahwa menuntut ilmu bukan soal di mana kita tinggal, tapi seberapa sungguh-sungguh kita menjalaninya. Menjadi santri, pulang pergi berarti melangkah kembali ke pesantren setiap hari dengan niat yang terus dijaga dan harapan agar ilmu ini kelak bermanfaat. Perjalanan pulang pergi ini juga mengajarkan saya tentang kesabaran dan kejujuran pada diri sendiri. Tidak ada pengawas saat di rumah, tidak ada jadwal ketat seperti di asrama. Semua kembali pada komitmen pribadi. Justru disitulah letak ujiannya, apakah ilmu hanya berhenti di majelis atau ikut hidup dalam sikap dan keseharian. Saya belajar menjaga adab, mengulang pelajaran sendiri, dan melawan rasa malas yang datang secara diam-diam. Kadang langkah terasa berat, tapi setiap kali mengingat tujuan awal, saya sadar bahwa proses inilah yang sedang membentuk saya. Pelan tapi pasti, saya percaya Allah menilai usaha sekecil apapun, selama niatnya lurus dan langkahnya terus dijaga.
mengabdi sebagai tanda bentuk terima kasih di pesantren Hidayatul Muttaqin ini, serta melanjutkan hafalan saya kepada Babah, yaitu Al-Mukarram Tun Guru Haji Sofyan Irsyadi. Beliau itu sosok guru yang sangat sabar. Tidak ada guru yang saya temukan sesabar beliau, yang dimana saya itu kuliah, terus alhamdulillah sering jualan juga online gitu kan. Nah itu di setiap malamnya Babah nunggu saya untuk setor hafalan demi saya hatam. Tidak ada guru yang rela menunggu muridnya kayak apa? Kita murid loh, beliau guru, masa kita yang ditunggu? Jadinya bukan sih masalah saya yang kurang ajar apa gimana ya, tapi beliau ini sangat-sangat sabar dalam menanti muridnya ketika setor hafalan. Alhamdulillah saya bersama teman-teman berhasil menghatamkan Al-Quran, tapi masih belum mungkin lah ya, masih berusaha untuk mungkin berkat beliau, karena beliau ini sangat sabar, Masya Allah, Tabarakallah. Tidak ada guru sesabar beliau yang saya temukan, tidak pernah marah, sabar dalam menyimak kita yang sering salah, terus ulang-ulang terus. Bahkan teman kita sendiri pun kalau kalau simak gitu kan ya, kamu ini salah-salah terus gitu kan ya, tapi ini beliau adalah guru, nggak apa-apa, ulang ya, biar melekat di kepalanya gitu. Memang Abah bukan ayah dalam agama, tetapi Abah itu seperti sudah menggantikan ayah kandung kami. Ya, karena dari kecil kita tidak mendapatkan peran sosok ayah ya. Kita mengaji, sedari kecil udah menjadi anak yatim, dan kita ketemu Abah di pesantren yang mampu mendidik kita seperti masih kecil waktu itu kan. Meninggal pun bapak itu waktu usia kita 2 tahun. Maka dari itu kita udah bisa mendapatkan peran sosok ayah dari Abah. Makanya dari itu juga kita siap berbakti kepada beliau sebagai pengganti ayah kandung kami berdua. Nah itu pun memang kita ada di keluarga mempunyai kakak. Beliau tidak menamatkan sekolahnya ya kan, sampai SMP kemungkinan waktu itu, dan beliau juga bekerja keras untuk kami untuk bisa sekolah. Selagi ada orang tua yang lengkap dan tempat mengaji dekat dari rumah, manfaatkanlah sebaik-baik mungkin hingga sukses dunia akhirat. Iya, untuk kalian juga yang masih lengkap kedua orang tuanya, berikanlah bukti bahwa kalian itu bisa membanggakan kedua orang tua kalian sampai hingga menamatkan pendidikan kalian. Ya Allah, semoga Pak Tuan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup, serta senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah.
berkah serta nikmat sehat walafiat di dunia wal akhirat. Wahai guru kami, di setiap kalammu mampu menyejukkan gersaknya jiwa kami. Di setiap gerakmu adalah contoh betapa mulianya akhlakmu, dan setiap nasihatmu mampu mengalahkan nafsu dan ego kami. Maafkan kami yang tak bisa membalas segala kebaikannya. Wahai guru kami, yang tak pernah lelah mendidik kami, menanamkan ketakwaan kepada kami dengan penuh rasa sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas setiap perjalanan dakwahmu. Semoga rezeki, kebaikan, dan kebahagiaan selalu tercurah kepadamu dan keluargamu. Izinkanlah kami yang hanya berbekal cinta ini untuk selalu berada di belakang, mengikuti setiap langkah dakwahmu. Terima kasih guru kami. Kami dari Diniyah 6 mengucapkan selamat Hari Milad Abah yang ke-47. Terima kasih Abah telah mengajarkan kami dari kami kecil hingga saat ini. Kami bisa bertahan sampai sekarang berkat dukungan dan kasih sayang dari Abah untuk kami semua. Semoga Abah diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Semoga usia yang ke-47 menjadi pintu baru keberkahan dan cahaya yang semakin luas. Terima kasih telah mengajarkan kami ilmu, adab, dan ketenangan hidup. Semoga lelahnya Abah berubah menjadi pahala yang tidak pernah putus. Kami para santri tahu di balik tenangnya nasihat Abah ada doa dan perjuangan yang tak terlihat. Kalaupun masa depan kami jauh, semoga arahnya tetap dekat dengan yang Abah tunjukkan. Jujurlah pada Allah dan ikhlas pada perjalanannya. Panjang umur Abah adalah doa kami. Tapi yang lebih panjang lagi adalah pengaruh Abah yang tumbuh diam-diam dalam diri kami. Di umur 47 ini, semoga Allah menjaga Abah sebagaimana Abah menjaga kami. Dengan cinta yang tak banyak bicara tapi selalu ada. Terima kasih Abah sudah mengajarkan kami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga terima kasih telah mendidik kami sampai saat ini. Kami dari Angkatan 23 mengucapkan selamat Hari Milad untuk Abah yang ke-47. Semoga Abah sehat selalu, diberkahi umurnya, dilindungi dari segala mara bahaya. Turaran gantengnya. Amin. Yang akhwat ketularan sabarnya. Kita semua ketularan ilmu. Amin. Sekian dan terima kasih dari kami. Kami, alumni Pendidikan Pesantren Hidayatul Muttaqin Angkatan 19 mengucapkan selamat ulang tahun Gurunda tercinta Tuan Guru Haji Sofyan Irsani. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari Angkatan 22 mengucapkan Mabruk Alfa, Mabruk Abah. Terima kasih telah menjadi penasihat yang terbaik untuk kami. Tetaplah menjadi guru yang menginspirasi bagi kami. Bahagia selalu Allah, sehat dan walafiat. Selamat ulang tahun kepada Gurunda tercinta Tuan Guru Haji Sofyan Irsyadi Zuhdi. Semoga panjang umur dan sehat selalu.